Good morning, Camp Mission Fellowship Singapore and Catholic Church Indonesia. Just last Sunday, we had a big blast celebrating JC3's first anniversary. We hope all of you were very blessed by the service. And given the rising cases of the novel COVID-19 coronavirus, we have to be wise. Therefore, our church leadership has decided to move this week's service, 22nd March, and next week's service, 29 March, onto online platforms. And church, let's spend this time together with your family and friends, go for some good food, gathering, love one another, and have a great time. And 不要放弃，继续祷告 Amen. And so with that, and remember guys, our Catholic, our church, our home, our family. Ladies and gentlemen, without further ado, let us begin our online services. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan dalam ibadah kami Care City Church pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, kami ingin menyapa dengan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kita percayai bahwa dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar dari Indonesia, yang ada di Singapura, khususnya jemaat Tuhan, hadirat Tuhan itu ada di segala tempat, amin. Kita tidak bisa dibatasi oleh apapun di saat kita datang menyembah Tuhan, karena kita menyembah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi ini kami datang bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami dalam situasi ini, kami mau tetap berkata Tuhan baik. Bahkan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau tetap melekat kepada pribadi-Mu. Kami menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Lord. Biar hadirat-Mu terus memenuhi kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kami mencari dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita naikkan pujian ini, datang menyembah Tuhan pagi ini. Sebab Dia Tuhan yang sangat baik bagi hidup kita.
sembah kami kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat kedua tangan kita, katakan memandang wajah-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Boleh sambil kita mengangkat tangan kita yang ada di rumah, jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau terus membawa sembah kami kepada-Mu Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Tetap angkat kedua tangan kita, biarkan saksofon saja yang menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dimanapun kita berada pagi ini, apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur, sebab Dia Tuhan yang terlalu baik bagi hidup kita. Ya Tuhan yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal.
hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi umat Tuhan, jangan kita mengejar hadirmu dalam hidupku. Menikmati Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan, datang menyembah Tuhan. Mari angkat tangan kita dimanapun kita berada hari ini. Syadara lama 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 lama. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Syadara lama tangga bala 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 bala. Sebab Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disanjung. Namamu termulia, namamu ajaib sampai selama-lamanya. Syandara bateka mereka daraba syandera lala bala 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 bala. Haleluya, haleluya, Allah. Hingga mana masyani, hingga nama ya nama dan nama ya nama. Biar Engkau saja yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Dalam situasi apapun, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Syadara banyak kabarama ya nama 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 nama. Tinggal dalam hadirat-Mu, oh Tuhan, Engkau yang berkuasa. Raja di atas segala-galanya, Raja di atas segala-galanya. Kami bersama semua umat-Mu, kami tetap mau menyanjungkan Engkau. Termasyurlah namamu sampai selama-lamanya. Syadara bara 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 bara. Hingga nama ya ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Satu-satunya yang layak disembah Yesus Kristus Tuhan. Ku nyanyi semua Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Boleh sambil mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita. Yes. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ambil lagi katakan, ku nyanyi Hosana.
Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sorak-sorai pengagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi nama yang berkuasa. Bersama-sama kita sorakan haleluya. Thank you Lord. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah kami pagi ini pasti mengalami lawatan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sama, amin. Kita punya Tuhan yang melakukan perkara yang dahsyat. Mari berikan tepuk tangan yang ada di rumah jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sama-sama kita tepuk tangan bersama dengan kita di tempat ini. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ini kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tangan kita yang di rumah yuk. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorailah gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah sama-sama. Yesus kau kekuatan di hidupku. Ini keren Tuhan kita. Takkan gentar langkahku. Angkat dua tangannya semua yuk. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Siap-siap serukan semua. Oleh kuasa Yesus. 1, 2, 3. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Biar para pemusik saja di tempat ini. Semua tepuk tangan yang ada di rumah. Jemaat KCT Church dan seluruh umat Tuhan. Ya. Siap-siap Bapak Ibu yang di rumah ya, sama-sama yuk. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Semua. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Semua. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan sama-sama ya. Oh.
Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita lompat sama-sama. Semua Bapak Ibu yang ada di rumah semua kembali lagi diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Boleh lambaikan kedua tangannya semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Bapak Ibu yang di rumah dengan para singer, semuanya tepuk tangan dong. Sungguh besar Engkau perisai. Saya percaya dimanapun kita bersama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau semuanya siap. One, two, three. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Boleh sekali lagi sama-sama. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja. Glory. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak-sorailah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau tetap menyembah Engkau. Tidak pernah kami meragukan akan kasih setiamu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu Engkau berada bersama dengan kami. Thank you Lord. Kami memuji Engkau. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Di
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya setiap pujian yang kami nyanyikan pagi ini kepadamu. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku. Katakan kepada Tuhan, kau tetaplah Allah yang menjadi penolong kami. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari terus deklarasikan pujian ini, katakan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisi, kami mengundang Bapak Gembala kita pastor ini. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari lebih lagi katakan walau 1000. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, aku tak takut Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Immanuel yang menyertai kami, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan Allah seperti-Mu. Kami bahagia jadi milik-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan-Mu tak terbatas. Tuhan Allah yang hidup. Karabasha kararabo, dirabasha dararabo, takarabo. Haleluya. Segalanya. Deramarabo. Haleluya. Yeah.
Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Amin. Kau Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Yes. Kasih-Mu nyata, anugerah-Mu berlimpah atas kami semua Tuhan. Kau yang berikan kami kekuatan untuk tetap antusias dalam hal apapun juga Tuhan. Semangat menyembah Tuhan. Semangat akan kebenaran-Mu. Semangat akan hidup bersama-Mu Tuhan. Terpuji Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Berbicara kepada kami semua hari ini Tuhan. Pada pagi hari yang segar ini Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Beri kemampuan yang baru Tuhan. Beri hikmat yang baru. Sehingga kami menjadi eksekutor-eksekutor yang terbaik buat kerajaan-Mu Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Anugerahnya berlimpah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya langit, bumi, laut, dan seluruh jagat alam dan isinya. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk para pemain musik, untuk singer semuanya. Haleluya. Tuhan tidak pernah berubah, amin. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Matius pasal 7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Tema hari ini, Matius 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 akan saya bacakan. Matius 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kata-katanya begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, mari saudara-saudara kita sharing hari-hari ini. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang luar biasa dan ekstrim sekali buat saya. Bagaimana sebuah balok dan sebuah selumbar bisa dibuat perbedaan yang begitu menyolok. Nah, kita kalau lihat tema firman Tuhan hari ini, saudara bisa bayangkan hari-hari ini kita hidup dalam penghakiman. Bahkan maaf, di gereja sering kali kita saling menghakimi. Bahkan di rumah tangga pun juga sering saling menghakimi. Bahkan lebih-lebih lagi kita di masyarakat, sering kali kita juga saling menghakimi. Tanpa sadar, menghakimi menjadi habit bagi kita untuk kebiasaan menjudge, melakukan suatu keputusan di mana kita sendiri belum tentu mengerti keputusan itu tadi. Ingat baik-baik saudara, hidup kita di hari-hari terakhir ini, bukan orang lain yang harus kita hakimi, tapi diri kita sendiri itu harus yang pertama kali dihakimi. Saya lupa firman Tuhan ini. Haleluya. Coba bukain firmannya ya. 1 Petrus pasal 4. Coba buka ayat 17. Untuk teman-teman SBC3 yang di Surabaya, teman-teman yang di Singapura, juga teman-teman JC3, pesan saya satu, tetap semangat. Tetap kuat. Karena Tuhan yang padanya kita beribadah, Tuhan yang kepadanya kita menyembah adalah Allah yang hidup. Amin. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata begini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan ini mengerikan. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ayat B-nya enggak usah, saya bicara yang A aja, kembali lagi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ini bicara soal akhir zaman. Dan berkata begini, dan penghakiman dimulai dari mana? Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Siapa itu rumah Allah itu tadi? Kita-kita ini loh. Jadi sebelum kita bisa menghadap Tuhan, sebelum nanti suatu hari kita face to face sama Tuhan, mari bereskan dulu hidupmu. Mari bereskan dulu segala karaktermu tadi. Supaya waktu kelak kita ketemu Tuhan, kita menemui suatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Nah mari saudara-saudara kita kembali lagi ke Matius pasal 7 tadi. Coba saudara renungkan dan bayangkan baik-baik. Kalau seandainya hari ini ada balok masuk dalam matamu. Enggak usah jauh-jauh balok. Saudara tahu bahasa Jerman yang berbicara kelilipan.
Kelilipan itu artinya begini, orang kejatuhan sesuatu masuk di mata, itu sakitnya minta ampun, saudara. Dan orang kalau matanya kena sesuatu kotoran, otomatis orang ini nggak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Tapi Tuhan di sini aneh, perumpamaan ini berbicara apa? Jangan ngurusi urusan yang kecil-kecil kepada orang lain. Tapi coba cek hidupmu, ada balok di dalam dirimu yang harus kamu urusin. Bayangin saudara, kalau yang kelilipan aja udah sibuknya setengah mati. Apalagi kalau itu balok masuk dalam matamu. Gimana kamu bisa main musik? Kalau balok masuk dalam matamu, gimana kamu neken notnya? Kalau balok masuk dalam matamu, gimana kamu tiup trompet? Bisa-bisa ujungnya trompet yang kamu tiup. Ini contoh-contoh. Kalau balok masuk dalam kehidupanmu, yang ada apa? Hidupmu sakitnya luar biasa. Saya nggak bisa bayangin saudara, kalau balok itu masuk dalam mata kita, apapun yang kita lihat salah. Itu orang, bukan jadi orang, mungkin jadi binatang. Kita lihatnya itu binatang, mungkin jadi orang. Kita lihatnya itu barang bergerak, kelihatan diem. Barang yang diem, kelihatan bergerak. Kenapa? Ada balok besar di dalam mata kita yang menghalangi pandangan yang jelas. Nah mari kita belajar sama-sama hari ini firman Tuhan saudara. Ya supaya di hari-hari seperti ini saudara makin kuat. Bukan kerjanya menghakimi, tapi izinkan Tuhan yang menghakimi hidup kita. Kita kasih suatu hal yang saya mau sampaikan hari ini berbicara tentang dua orang, satu yang dihakimi, satu yang menghakimi. Tapi kenyataannya di ujung pertandingan, yang dihakimi menjadi raja, saudara. Tapi yang dihakimi, yang asalnya raja, tidak menjadi apa-apa. Bahkan mati bunuh diri. Mari kita sama-sama kita belajar, saudara. Ada apa yang di dalam hidup kita yang harus kita keluarin hari-hari ini. Enggak gampang. Kita cakap melihat orang lain, kita pandai melihat kekurangan orang lain, kita cakap dalam melihat semua kelemahan orang. Tapi kita enggak cakap dalam melihat hidup kita sendiri. Saya ingat ada satu ayat lagi sebelum saya bahas yang ini. Mazmur 139 di ayat yang terakhir. Yang nulis ini namanya Daud. Nanti saya akan sampaikan tentang Daud. Mazmur 139 ayat 23 coba. Nah, saya bacakan saudara, semangat selalu. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bawahnya. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Perhatikan saudara, orang yang bijak, dia nggak ngurusi orang lain. Yang diurusi oleh apa? Dirinya sendiri. Dia nggak pusing sama orang lain. Yang dia lakukan apa? Tuhan cek hidupku. Ujilah aku Tuhan. Selalu begitu, kenapa? Yang dia mau, Tuhan aku cek hidupku. Evaluate my life. Cek Lord, apa ada yang salah dalam hidupku. Sebelum aku menghakimi orang lain, Tuhan cek dulu Tuhan. Supaya apa? Supaya aku benar di hadapanmu. Nah banyak orang di antara kita yang hari ini lebih suka menghakimi orang lain. Kita nggak suka datang sama Tuhan. Tuhan cek hidupku. Apa aku udah layak hari ini Tuhan. Tuhan periksa karakterku. Apa aku udah benar di hadapanmu Tuhan. Kita lebih cenderung melihat ke orang lain saudara. Mari kita belajar balok apa yang ada di dalam kehidupan kita yang harus kita keluarkan hari-hari ini. Supaya kita mengerti ternyata balok-balok ini membuat kita gagal saudara. 1 Samuel pasal 18. Nah ini saya ayatnya ini. 1 Samuel pasal ke-18. Coba dibukakan dulu 1 Samuel pasal 18. Ayat yang ke-9. Atau saya baca melalui ayat yang ke-6 dulu supaya saudara-saudara mengerti. Ada seorang raja yang bernama Saul, raja pertama Israel. Tentunya saudara sudah kenal semua namanya Saul. Dan ada raja kemudian keduanya yang dipilih oleh Tuhan namanya Daud. Perhatikan baik-baik, kisah ini menarik dalam hidup kita. Nanti saudara akan mengerti, ternyata dalam hidup kita itu banyak balok-balok yang ternyata kita juga punya. Bukan hanya pada Saul, tapi dalam hidup kita balok itu selalu ada dalam kehidupan kita. 18 ayat 6 berkata begini, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari dan dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Keren ini. Lalu perhatian baik-baik dalam telingamu saudara hari-hari ini. Karena sering kali kita itu benci, iri, siri sama orang lain karena apa? Telinga kita tipis. Supaya telingamu tebal, pasang juga headphone kalau perlu saudara. Sehingga saudara bisa tidak mendengarkan kata-kata yang negatif tentang orang lain. Tapi Saul bukan begitu. Ayat ke-8 berkata begini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat.
Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku cuma diperhitungkan beribu-ribu. Bojengli ini saudara. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Ini kata kuncinya sini saudara. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Berarti baik-baik saudara, ketika kita nggak sadar, saudara jangan lihat, oh kenapa Saul membenci si Daud? Kenapa tiba-tiba aja begitu? Kadang-kadang kita lupa, balok yang di dalam diri kita bukan begitu saja masuk balok itu. Balok itu masuk dalam kehidupan kita karena sebuah proses kesalahan demi kesalahan yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Banyak kita mandang remeh urusan kecil saudara. Tapi kalau engkau nggak segera datang sama Tuhan dan membereskan sama Tuhan, lama-lama yang kecil itu menjadi masalah besar dalam kehidupanmu. Banyak urusan-urusan sepele dalam hidup kita yang kita nggak segera selesaikan sama Tuhan. Lama-lama jadi habit, jadi karakter dan merusak kehidupan kita bersama Tuhan. Contoh kecil, banyak orang waktu kecil nggak pernah ditegur sama orang tuanya. Waktu dia di masyarakat, udah kebiasaan nggak pernah ditegur. Begitu ada orang lain menegur dia nggak terima. Papaku aja nggak pernah negur aku, kenapa lu negur aku? Ini jadi habit, jadi kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kita nggak biasakan itu, nggak biasa berubah, nggak mau diubah, lama-lama kita tidak pernah berubah. Akhirnya hidup kita tidak pernah mengalami perubahan. Nah kembali kepada firman Tuhan hari ini, mari kita pelajari hari ini bersama-sama. Balok apa yang ada dalam hidupmu? Saul mengalami 4 macam balok dalam hidupnya. Kalau saudara lihat ayat ini tadi, berkata dia dengki, dia sirik, dia iri sama namanya Daud. Padahal jelas-jelas Daud itu anak buahnya. Anak mantunya. Ngapain sih dia pusing-pusing ngiri Daud terus ngapain? Jelas-jelas Daud setia sama dia. Jelas-jelas Daud baik sama dia. Jelas-jelas Daud membantu dia. Tapi sebaliknya perlakuannya beda. Dia bukan lihat hal yang benar. Orang yang punya balok tidak bisa melihat hal yang benar. Orang yang punya balok semakin besar tambah nggak bisa lihat keberuntungan dalam hidupnya. Orang yang punya balok tidak bisa menerima janji Tuhan. Orang yang terima balok kehilangan fokus saudara. Ayo kita belajar sama-sama pelajari. Kenapa si Saul sampai bisa jatuh sedemikian rupa? Yuk kita baca kembali lagi ke firman Tuhan 1 Samuel pasal 10. Balok pertama ini saya ceritakan sama saudara. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Haleluya. Semangat selalu teman-teman. Baik Surabaya, Jakarta, Singapura, apapun yang terjadi, ibadah milik Tuhan. Kalau kita hari bisa beribadah itu anugerah. Mau online, mau offline, apapun juga jangan lupa jadikan firman Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu. 1 Samuel 10 ayat 1 berbicara begini saudara. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul, kemudian diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Siapa yang mengurapi tadi saudara? Namanya Samuel, seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama. Dan kemudian ayat bawahnya, ayat yang ke-7 atau ke-8 coba dibukakan multimedia. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu. Maaf, ayat ke-8 coba. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku dan camkanlah. Ini perintah keren saudara. Camkanlah, perintah keras sekali. Aku Samuel akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Bawahnya. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Bawahnya. Sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi ketika Samuel mengurapi si Saul, kemudian Samuel ngasih perintah sama Saul, tunggu 7 days, 7 hari, tunggu aku di Gilgal. Nanti aku di sana, aku yang akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Karena hanya imam yang boleh layak mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Bukan Saul yang mempersembahkan korban bakaran. Kita coba baca Samuel, 1 Samuel pasal 13. Ayat yang ke-9. Baik, biasa kalau saya ibadah hari Minggu di JC3, saya ingat firman Tuhan apa, saya ngomong, tiba-tiba ada yang bacain.
Waktu teman-teman bacain, saya bisa nyari Tuhan apalagi Tuhan. Ini kalau saya yang bacain kadang-kadang saya bingung juga. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah melepaskan urapannya kepada anaknya. Amin. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Perhatian baik-baik. Ketika Saul dalam kondisi terdesak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, peperangan tambah mendesak dia. Akhirnya dia dalam posisi bahasa Inggrisnya kepepet, saudara. Saat itu dia tunggu-tunggu. Mana Samuel kau nggak datang-datang? Ingat baik-baik saudara. Ketika dia tunggu-tunggu, hidup yang paling gak enak adalah menunggu. Tapi perhatian baik-baik. Dalam menunggu diperlukan satu kata, taat. Tanpa ketaatan, engkau tidak akan mampu menunggu Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Ini ayatnya berkata begini, lalu yang mempersembahkan korban bakaran, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Dari ketujuh itu. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, kemudian berkata begini, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, bawahnya, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Perhatikan, Saul berkata, engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kelihatannya lambat dalam menolong hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Nah, engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas di bawahnya. Maka pikirku, hati-hati dengan pikiran yang sesat, hati-hati dengan pikiran yang salah. Orang yang tidak taat selalu pikirannya mementingkan dirinya sendiri. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Bawahnya saudara, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi perhatian baik-baik, Samuel ngomong sama dia gini, kamu tuh goblok, perbuatanmu tuh bodoh. Marah Samuel sama namanya Saul. Saudara, balok pertama, kenapa yang namanya ini Saul sampai bisa iri, benci, siri sama Daud, ternyata bukan itu masalahnya. Itu akibat dari sebelum-sebelumnya dia sudah punya balok besar dalam hidupnya. Balok ketidaktaatan. Ketika orang tidak taat dan tidak segera dibereskan sama Tuhan, ketidaktaatan akan berubah menjadi habit dalam hidupnya. Sekali dia tidak taat kepada orang tua, dia akan tidak taat juga kepada yang lain. Tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada negara, tidak taat kepada semuanya. Ini berbahaya. Balok pertama dalam hidup kita adalah balok ketidaktaatan. Saya tidak tahu siapapun Anda hari ini saudara, mungkin ada waktu-waktu yang indah di dalam rumah tangga saudara, waktu-waktu yang tenang, 2 minggu tadi, mari cari waktu, suami istri kita ngomong-ngomong bersama, mari anak-anak diajak-ajak ngomong-ngomong bersama, cari, jangan-jangan ada balok ketidaktaatan dalam hidup kita. Kita perlu orang lain saling mengoreksi hidup kita saudara, kita perlu orang sekeliling kita untuk memberi kekuatan kepada kita juga. Balok pertama yang dialami oleh Saul adalah balok ketidaktaatan. Ketika dia tidak taat, makanya dia bisa benci, dia bisa iri, dia bisa siri, dia bisa nggak suka sama Daud. Penyebabnya bukan langsung iri begitu saja. Penyebabnya ada di masa lalunya. Ketika dia tidak taat sama Tuhan, ada rasa yang nggak secure dalam hidupnya. Yang pertama, balok ketidaktaatan. Kita lanjut ayat kedua di pasal yang 15. Pasal 15, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sebentar maaf, ayat yang ketiga dulu. Nah, ketika pertama kali dia nggak taat, perhatikan baik-baik saudara, balok ketidaktaatan ternyata nggak diselesaikan sama Saul dengan baik-baik. Pada pasal 15, Tuhan kasih dia second chance. Tuhan kasih dia kesempatan kedua. Pada Tuhan marah waktu sama dia, aku udah nggak mau sama dia lagi. Aku udah menemukan orang yang cocok sama aku. Di pasal 1 Samuel 13, udah ketemu orang yang cocok. Nah, pada pas 1 Samuel 15, beda. Tuhan kasih dia second chance. Anugerah Tuhan itu berlimpah untuk kita semua, amin. Kalau saudara ada salah, ada sesuatu yang gak berkenan, cepet-cepet datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hidup kita. Kadang-kadang kita gak sadar saudara, kita merasa well fine, gak ada masalah, hati-hati. Mungkin pandangan orang sama pandangan Tuhan jauh berbeda. Di 1 Samuel 15 ayat 3 berkata begini, second chance-nya. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, bawahnya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan.
kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bawahnya, selesai ya, sampai sini dulu sebentar. Jadi dikasih perintah ini perintah penting sekali. Ini kepentingan Tuhan, nggak main-main. Saul dikasih kepercayaan yang lebih besar hari ini. Dia suruh berantas bumi hanguskan orang-orang Amalek. Sebab orang Amalek di Keluaran pasal 17 adalah suku yang pertama kali yang menyerang orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dan orang Amalek ini jahatnya minta ampun karena dia bukan menyerang seperti orang biasa dari depan, dia menyerang dari belakang. Barisan anak-anak, barisan ibu-ibu yang lemah diserang dari belakang. Sampai banyak yang mati saudara waktu itu. Nah Tuhan benci sama orang Amalek, dikasih perintah rohani, perintah spiritual yang begitu besar. Bunuh semuanya, kambing, domba, sampai ibu menyusui, sampai bayi-bayi semua. Ini berbicara perkara rohani. Tapi perhatian baik-baik, orang yang punya balok ketidaktaatan, muncul balok keduanya, ayat yang ke-8. 7 dulu. Haleluya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. 8, masalah mulai muncul di sini. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Perhatian baik-baik, saudara mungkin lihat maksudnya apa? Saya menemukan ini saudara. Ini sesuatu yang saya dapat dari Tuhan luar biasa. Pada waktu saya memikirkan ayat ini, kenapa? Salahnya apa di sini? Maksudnya dia baik juga. Tapi kalau Anda kembalikan kepada perintah Tuhan itu absolut. Perintah Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Sering kali kita suka kompromikan perintah Tuhan sesuka-suka kita. Saya baru dapat satu kata ini. Langsung saudara, fresh. Tuhan bilang sama saya, selfish. Ini balok keegoisan. Ternyata saya baru ngerti saudara, ketika zaman itu perang, ya, ketika mereka pergi berperang, ya, kalau mereka bisa pulang bawa rajanya, ya, nggak dibunuh dulu, tapi kepala rajanya dipotong lehernya, dibawa masuk ke kota, itu supremasi. Itu menunjukkan kepada semua rakyat, ini loh aku menang, ini loh beri sorak-sorai kepadaku, ini loh aku sudah mengalahkan mereka. Supaya apa? Semua rakyat bergabung bersama-sama dan memuji-muji dia. Aku baru ngerti, ternyata Tuhan marah sama Saul karena apa? Saul suka mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang selfish, dia lebih memikirkan apa? Apa yang aku dapat? Apa yang aku bisa dapatkan dari ini semua? Apa yang nanya buat aku? Masa semua buat raja semua? Aku di mana? Ternyata dia punya spirit egois. Balok egois itu turun dari balok ketidaktaatan, turun kembali ke bawahnya. Balok apa? Balok ke egoisan. Balok kepentingan diri sendiri. Dan ini luar biasa. Turun kembali ke bawahnya apa? Balok manipulasi. Masa Tuhan dikasih persembahan domba tambun, lembu yang bagus. Padahal Tuhan udah bilang bunuh semuanya. Tapi enggak, dia simpen. Suka sekali dalam gereja kita manipulasi Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi jujur persembahan yang kita beri sama Tuhan tujuannya apa? Supaya dapat yang lebih banyak lagi dari Tuhan. Hati-hati dengan namanya balok kepentingan diri sendiri saudara. Selfish. Apa-apa yang kita lakukan untuk aku dapat apa? Aku melayani Tuhan, apa yang aku dapatkan? Jangan salah saudara, pelayanan seperti ini tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang pertama, balok ketidaktaatan. Orang yang tidak taat cenderung akan ke bawah dan turunan ke bawah, yaitu balok yang berbentuk egois, selfish, mementingkan diri sendiri. Bahkan sampai kemuliaan Tuhan pun kalau perlu dia curi, yang penting aku dapat hormat. Tuhan gak dihormati gak apa-apa, yang penting gue dapat hormat. Kalau Anda melihat pribadi orang seperti ini, perhatian baik-baik, bukan langsung seperti itu. Ada masalah, isu ketidaktaatan dalam hidupnya. Pasti ada parenting issue sebelumnya. Di mana dia masa kecilnya rebel sama orang tuanya. Pasti ada ketidakpuasan sama bapaknya. Ada yang belum diselesaikan. Ketika dia besar, itu jadi momok bagi dia. Itu yang kedua, saudara. Haleluya. Kita masuk yang ketiga, saudara tetap semangat, amin. Gak gampang hari-hari ini saudara.
beri terus kekuatan kepada Tuhan, beri terus penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, beri terus firman terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan cinta anak-anaknya. Dalam kondisi apapun tetap berharap bersama Tuhan. Haleluya. Baik, kita masuk yang ketiga, saudara. Apa yang sekarang kita lakukan? Ketika orang sudah mulai serakah seperti dia, ngambil semuanya untuk dirinya sendiri, dipersembahkan sama korban sama Tuhan. Tuhan gak suka semuanya tadi. Kita masuk balok yang ketiga. 1 Samuel, pasal yang 15, turun ke bawah, ayat yang terakhir naik berapa ayat begitu? 30, 31 coba. Ini pertama kali saya khotbah secara online, jadi maaf kata, kalau saya suruh ngafalin ayat-ayat, saya enggak terjangkau saudara. Tapi saya pasti tahu, satu yang saya kagumi dalam firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Anda tahu pasalnya, ayatnya juga enggak pernah berubah. Majalah bisa berubah, berita koran bisa berubah, berita radio berubah, berita TV berubah. Tapi firman Tuhan dikatakan tidak pernah berubah selama-lamanya. Pegang firman Tuhan, amin. Ayat 30 silakan dibuka. 1 Samuel 15 ayat 30. Jemaat Surabaya, jemaat Jakarta, jemaat Singapura tetap semangat. Tetapi kata Saul, berarti kan ketika Samuel menegur Saul akibat kesalahannya. Ini penting sekali saudara. Yang pertama enggak taat, yang kedua apa? Selfish, egois, yang ketiga turunannya lebih luar biasa lagi. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa bawahnya. Tetapi bayangkan, aku telah berdosa. Tetapinya ini berbahaya sekali saudara. Banyak orang yang mengaku salah, aku salah ya. Tapi lupa loh, ini semua bukan gara-gara aku, gara-gara kamu juga. Itu orang tidak pernah salah. Hati-hati kita pintar manipulasi saudara. Dan di bawah begini, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ngeri saudara. Ini balok apa? Ini balok yang berbicara soal apa saudara? Balok harga diri. Banyak kita dalam pelayanan harga diri kita belum beres sama Tuhan. Bukan Tuhan yang dipuji, kita yang dipuji. Harga diri kita nggak mau direndahkan. Bagaimana kita mau meninggikan Tuhan kalau harga diri kita lebih tinggi dari Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa dipuji dan disembah kalau maaf, semua senternya ke kita. Semua ke kita semua. Saul punya harga diri yang luar biasa tinggi. Bahkan ketika dia berdosa, dia ngomongnya kembalikan ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Perhatikan kata-kata ini saudara. Aku berdosa, aku salah. Tapi kata di bawahnya menunjukkan apa? Dia tidak pernah salah. Kalau harga diri banyak dimiliki suami-suami. Suami-suami kalau berbuat salah, jarang berani mengaku terus terang sama istrinya. Saya yakin yang menonton acara hari ini suami-suaminya sudah bertobat semua, amin. Meskipun saudara saya nggak lihat langsung senyumnya, dari pandangan rohani saya banyak istri-istri yang tersenyum. Happy kalau lihat suami-suami bisa bertobat dengan tulus hati. Amin. Tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku sekarang depan para tua-tua. Udah salah, masih minta hormat. Ini loh saudara, balok harga diri sesat luar biasa. Udah nggak taat, udah selfish, self-centered, maunya dirinya sendiri. Masih juga harga dirinya membuat dia nggak bisa kembali pulih sama Tuhan. Balok harga diri membuat hubunganmu putus sama Tuhan. Balok harga diri membuat engkau tidak bisa lagi kembali sama Tuhan. Balok harga diri membuat engkau tidak bisa bertobat sama Tuhan. Kalau hari ini kau main musikmu bagus. Kalau suatu hari kau ditegur, kau dikatakan, salah nadanya bukan begini. Kalau harga dirimu tinggi, ya Pak, baik. Tapi kemudian begitu saya jalan di belakang begini, engkau ngomel di belakang. Alah, Bapak tahu apa? Bapak kan gak bisa main musik, gua bisa main musik. Mulutnya ngaku salah, tapi maaf, perbuatannya tidak bersalah. Balok harga diri sering ditemukan di dalam pelayan, balok harga diri sering ditemukan di dalam pekerjaan, bahkan balok harga diri sering ditemukan di para pemimpin. Udah 3 balok. Saya tutup 1 balok lagi, supaya saudara baloknya enggak banyak-banyak. Kalau kebanyakan balok, nanti matamu tertutup. Balok ke-4. 1 Samuel pasal 17 ayat yang 1 Samuel pasal 17 ayat yang 11. Haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 11.
Ketika Goliat datang menghadapi mereka, Goliat yang segede itu muncul kepada mereka dan menantang mereka. Ini aku Goliat, kirim salah satu pasukan daripadamu yang berani menghadapi aku. 1 lawan 1. Ketika mereka mendengar itu semua, kita perhatikan baik-baik. Orang yang tidak taat, orang yang self-centered, orang yang harga dirinya terlalu tinggi, pride-nya terlalu too high, terlalu tinggi saudara. Perhatikan baik-baik, dia mengalami balok yang luar biasa dalam hidupnya. Balok apa? Balok ketakutan. Balok merasa enggak aman. Balok merasa apa? Anxiety, cemas. Saya bacakan ayatnya dulu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, yaitu Goliat itu, apa yang dilakukan mereka? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hati-hati saudara. Kalau engkau tidak taat, hidup terus dalam ketidaktaatan dan tidak pernah berubah, lama-lama engkau akan self-centered. Semua apa-apa yang kau layani, apa yang kau perbuat, statusmu lebih penting daripada pelayananmu. Ya, kita terjebak dalam status pelayanan. Kita lupa, Tuhan don't care apapun statusmu. Yang Tuhan lihat adalah hidupmu, karaktermu, perubahanmu. Itu yang Tuhan lihat hari ini. Pada waktu balok keempat, apa yang buat Saul iri hati sama Daud? Balok keempatnya berbahaya, takut. Dia bukan hanya takut sama Goliat, dia juga takut sama si Daud. Pasal 18. Pasal 18. Saya tutup dengan ini. Pasal 18. Ayat yang tarik ke bawah, 10. (12). Bayangin saudara baik-baik. Ketika dia masuk fase roh ketakutan, roh Tuhan itu sudah tidak ada lagi pada dia. Ayat 11-nya dulu. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya apa? Baiklah aku menancapkannya dia Daud ke dinding. Ayat 10-nya berkata apa? 10-nya saudara. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Perhatikan baik-baik saudara. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Singkat cerita, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Orang yang suka menghakimi orang selalu berupaya dalam pikirannya bagaimana bisa menjatuhkan orang lain. Bagaimana bisa menghakimi orang lain. Bagaimana bisa memojokkan orang lain. Gak pernah pikirannya untuk mengencourage orang lain. Gak pernah dalam pikiran untuk mendorong orang lain maju. Pikirannya jahat melulu. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Lempar sekali, luput saudara. Lempar kedua, tidak kena. Sampai ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud. Karena apa saudara? Karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, Tuhan telah undur daripada dia. Ngeri. Kalau engkau punya balok sedemikian banyak dalam hidupmu, balok ketidaktaatan, balok yang selfish, balok yang egois, kamu punya balok pride, harga dirimu yang tinggi, akan ditemui, ditutup oleh balok ketakutan. Hidupmu isinya ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan menghadapi masalah. Ketakutan apa? Ketakutan disaingi. Ada orang yang lebih bagus, engkau takut. Ada pemain yang lebih bagus, engkau takut. Ada orang bisa WA lebih bagus, engkau takut. Ada pembicara lebih bagus, engkau takut. Kenapa engkau takut? Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, susah payah enggak nambahi kok. Tuhan yang engkau hari ini promosi hari ini, bukan orang lain kok. Haleluya. Ini penting saudara. Ketakutan itu menguasai dia sampai hidupnya terakhir. 1 Samuel pasal 31. Perhatikan orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam selfish, hidup dalam kepentingan diri sendiri. Orang yang hidupnya hanya mementingkan harga dirinya, lebih minta dihormati daripada menghormati. Orang yang hidup dalam ketakutan, ujung-ujungnya. Ayat kelima berbicara begini, ketika pembawa senjatanya melihat, bukan ayat keempat. Ketika Saul udah nggak mampu lagi menghadapi orang Filistin, Saul ini raja, Daud itu pelarian. Kalau Anda waktu itu bersama-sama dengan saya, hidup di zaman itu, Anda pun akan memilih ikut Saul daripada ikut Daud. Kenapa? Daud seorang pelarian, siapa yang mau ikut Daud? Tapi jangan salah, di hadapan Tuhan berbeda. Daud itu pilihan Tuhan, Saul itu orang yang dibuang sama Tuhan, di-reject sama Tuhan.
Sering kali kalau kita melihat kisah, kita lihat, oh kasihan ya Daud pelarian. Jangan salah, Daud bukan pelarian. Di dalam pelariannya itu, balok-balok Saul dilepaskan dari kehidupan Daud. Balok-balok yang nempel dalam kehidupan si Saul yang tadi, diizinkan memproses Daud, sehingga ketika Daud mengalami masalah seperti ini, dia nggak punya balok itu lagi. Ketika Daud diberontak sama anaknya Absalom, dia menyerahkan kerajaannya. Silakan, aku akan keluar dari kerajaan tadi. Dia nggak punya iri hati sama anaknya. Sampai Saul mati pun, Yonatan mati pun, bukan karena Daud yang membunuhnya. Ini loh. Lalu berkata Saul kepada pembawaan senjatanya, malu saudara. Orang yang hidup dalam ketakutan, akhir hidupnya tidak ada legasi yang ditawarkan. Tidak ada legasi yang diwariskan. Yang ada apa? Memalukan. Hunuslah pedangmu di depan prajuritnya. Kalau seorang raja di depan prajurit berkata begini, itu memalukan saudara. Benar-benar direndahkan. Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Supaya, apa katanya? Jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Apa yang dilakukan oleh Saul? Kemudian Saul mengambil pedang itu, menjatuhkan dirinya ke atasnya, alias kata bunuh diri. Haleluya. Matius 7 berbicara jelas. Hai kamu orang-orang munafik, keluarkanlah dulu balok itu dari matamu sebelum engkau mengeluarkan orang punya selumbar. Artinya gini, sebelum hari ini, teman-teman, siapapun saudara, apapun pelayananmu, dimanapun kau berada hari ini, apapun aktivitasmu, jangan pernah menghakimi orang lain. Karena engkau menghakimi, engkau pun sendiri akan dihakimi. Kalau engkau berani menghakimi orang lain, mengukur ukuran orang lain, ukuran yang sama akan dikenakan dalam hidupmu. Ini balok ada segitu besar. Kerjaannya sehari-hari, seorang raja tidak bisa membawa Israel menang dari Filistin. Kerjaannya nggak pernah ngurusi negara. Apa yang dikerjakan sama dia saudara? Ngurusi Daud, ngurusi selumbar. Ini namanya balok sama selumbar. Harusnya yang dilakukan oleh Saul, bagaimana membawa orang Israel menang terhadap Filistin. Tapi kenyataan dia nggak punya waktu itu semua. Apa yang dilakukan sama dia sehari-hari hanya bagaimana caranya membunuh Daud. Ketika engkau dalam hidup dalam 4 balok ini tadi, engkau kehilangan fokusmu. Engkau kehilangan janji Tuhan. Engkau kehilangan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu hanya meninggalkan apa? Warisan yang sia-sia semua. Yonatan mati, dia pun mati. Tapi Daud orang yang mulia. Meskipun Saul mati, dia tetap meratapi si Saul. Tidak ada dendam. Tidak ada emosi. Tidak ada kebencian dalam diri Daud. Karena dia tahu bahwa dia jadi raja bukan oleh ulahnya sendiri. Tuhan yang menjadikan dia jadi raja. Haleluya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, selalu semangat hari-hari ini. Kalau engkau punya belas kasihan sama orang lain, Tuhan pun akan terus berbelas kasihan dalam hidupmu. Orang yang menghakimi tidak punya belas kasihan. Penutup. Yakobus pasal 2. Bantu saya cari ayatnya. Ayat 13 kali, 12, 11, penutup. Saya bacakan sama-sama. Betul ini ya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku juga kepada orang yang apa? Enggak punya belas kasihan. Tetapi belas kasihan, the compassion akan menang akan penghakiman. Artinya apa? Kalau engkau berlaku jahat sama orang lain, engkau akan juga dibuat jahat. Tapi kalau engkau punya belas kasihan kepada orang lain, Tuhan sendiri yang berbelas kasihan akan hidupmu. Haleluya. Saya simpulkan khotbah hari ini. Yang pertama, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Jangan kau kepo mengurusi urusan orang lain. Fokuslah pada dirimu. Karena setiap kita punya balok-balok yang harus dilepaskan dalam hidup kita. Mana contohnya Pak? Contohnya Saul sama si Daud. Seorang raja yang fungsinya seorang raja tidak berfungsi sebagai raja, kerjanya hanya ngejar-ngejar orang. Raja yang harusnya mendirikan negara dengan baik, membuat raja yang negaranya makmur, tidak pernah dikerjakan. Hidupnya sengsara waktu itu Israel. Karena ulah raja yang tidak bertanggung jawab, yang tidak hidup dalam kebenaran. Dia punya balok yang besar dalam hidupnya, tapi dia tidak sanggup mengeluarkannya. Kenapa? Karena ada balok-balok yang sebelumnya tidak pernah dibereskan.
Balok pertama yang sering kali terjadi dalam hidup kita, yaitu balok ketidaktaatan. Pesan saya kepada anak-anak muda, taatlah kepada orang tuamu, karena Tuhan menaruh orang tuamu sebagai kepala dalam rumah tanggamu. Apapun yang terjadi, otoritas ada di orang tuamu. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, taatlah kepada gembalamu, karena Tuhan taruh gembala, is a man of vision, yang dipercaya Tuhan, otoritas di gereja. Teman-teman di pekerjaan, taatlah kepada pemimpinmu, kepada bosmu, karena mereka lah yang dipercaya Tuhan untuk memimpin perusahaan. Engkau yang muda-muda, taatlah kepada yang lebih senior, karena mereka yang dipercaya Tuhan untuk memimpin hidupmu. Ini ketaatan. Tanpa ketaatan, engkau tidak akan pernah mengalami kesuksesan dalam hidupmu. Karena kita nggak mungkin langsung tiba-tiba taat, saudara. Taat itu perlu proses, sebab itu Tuhan taruh orang-orang di atasmu untuk membentuk engkau. Balok pertama, ketidaktaatan. Balok kedua, karena tidak taat yang tidak dibereskan, muncul balok egois, selfish. Dia maunya apa? Apa yang gua dapat, apa yang enak buat aku, apa yang menjadi seleraku. Bukan tanggung jawabku, tapi apa yang aku suka. Dia hanya mencari apa yang dia senang, tapi yang dia nggak senang, dia nggak mau. Orang seperti ini suka manipulasi kata-katanya. Kalau dia punya tujuan A, dia putar kata-katanya dengan B. Kalau dia takut, dia akan berkata-kata yang lain seolah-olah kata-kata hikmat, kata-kata bijak. Padahal dalam hatinya, di dasar hatimu engkau takut. Tuhan tahu itu semua. Jangan pernah memanipulasi kata-kata depan Tuhan. Mungkin gembalamu nggak tahu, mungkin kanan kirimu nggak tahu, mungkin suami istrimu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Balok kedua, itu balok di dalam egois yang menyebabkan kau suka manipulasi. Orang egois itu maunya kepentingannya jadi. Kepentingan lain nggak boleh jadi. Ya apa caranya? Kalau perlu dengan kata-kata aku putar supaya orang ikut. Padahal tujuannya apa? Supaya kehendaknya jadi. Tuhan benci orang seperti ini. Tuhan tidak bisa disuap, saudara. Ketiga, kalau ini nggak dibereskan, tidak taat nggak dibereskan, egois nggak dibereskan, manipulasi juga nggak dibereskan. Jadi yang ketiga, yang ngeri lagi, apa ini? Balok harga diri. Dia jadi gede baloknya. Kenapa? Harga diri bicara apa? Harga diri tiang dari sebuah kesombongan. Orang yang sombong didirikan oleh apa? Tiang-tiang apa? Tiang harga diri. Orang yang punya harga diri tinggi, tidak mau disentuh, apalagi ditegur. Boro-boro ditegur, dikritik dikit aja, rame urusannya udah. Kalau engkau tidak mau dikritik hari ini, hati-hati. Balok harga diri itu menyumbat matamu. Apa saja yang kau lihat salah semuanya. Orang yang harga dirinya tinggi, ciri-cirinya apa? Gak bisa muji orang lain. Yang dipuji apa? Dirinya sendiri. Semua orang jelek, yang bagus dia aja. Semua orang gak bagus, yang bagus dia saja. Semua orang gak hebat, cuma dia aja yang hebat. Itu balok harga diri. Orang yang harga dirinya tinggi, susah bertobat. Mumpung kau masih muda, mumpung kau masih pelayan, hari ini dikasih Tuhan anugerah. Kalau engkau ada salah, silakan segera bertobat. Kenapa? Pertobatan membuat engkau pemulihan. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Tapi kalau engkau biarkan ini terus terjadi dalam hidupmu, dan engkau nggak segera bereskan hari ini, masuk balok yang keempat. Itu balok ketakutan. Kecemasan, kekhawatiran. Hidupmu isinya apa? Hanya mengurusi urusan-urusan yang nggak penting. Semua kau takutin. Ada orang lebih bagus, kau takut disaingi. Ada orang yang lebih pintar, kau takut nanti dia ngajarin kau. Ada orang lebih kaya, kau takut kau gak diberkati. Engkau hanya pusing tentang dirimu. Takut terus. Orang yang takut hidupnya gak enak. Gak bisa melayani. Gak bisa jadi berkat. Gak bisa dipercaya. Karena orang yang ketakutan selalu menimbulkan masalah dalam hidupnya. Sampai akhir penutup hidupnya, Saul hanya menyisakan apa? Ketakutan. Orang yang bunuh diri artinya apa? Orang yang tidak bisa mengalahkan ketakutan akan dirinya sendiri. Saya tutup itu. Jadi ketika dia bunuh diri artinya apa? Dia gak berani mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketakutan menguasai hidupnya. Baloknya terlalu besar. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan. Engkau lihat balok yang tadi. Mulai pada siang pagi hari ini juga. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang semua WA singer maju ke depan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tuhan sangat baik untuk kita semua. Mari Desi, naikkan satu pujian. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Yesus. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biar musik tetap mengalun. Jaga hidupmu saudara hari-hari ini. Jangan izinkan 4 balok ini masuk dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari ini hatimu keras, minta Tuhan supaya hatimu dilembutkan. Sehingga engkau yang dulunya nggak taat berubah jadi pribadi yang taat. Salah satu bentuk pengurapan yang Tuhan berikan dalam setiap kerohanian adalah ketaatan. Tuhan benci dengan karakter yang tidak taat. Haleluya. Cek hidupmu hari-hari ini. Apa motivasi pelayananmu? Kalau engkau hanya motivasinya seleramu, agendamu, yang kau sukai saja, semua self-centered, hati-hati. Itu semua menyebabkan kebencian pada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kalau kau mencari keuntungan bagi dirimu sendiri, perhatikan baik-baik, kemuliaan Tuhan tidak pernah turun dalam hidupmu. Balok ketiga, harga diri. Kalau engkau punya ide, engkau punya keinginan, engkau punya kemauan, ketika engkau menyampaikan kepada para pemimpinmu, engkau menyampaikan kepada orang tuamu, atau kepada seniormu, atau mungkin juga kepada gembalamu, kalau keinginanmu tidak disetujui, apa yang kau lakukan? Ingat baik-baik, jaga hidupmu baik-baik, jaga harga dirimu baik-baik, serahkan itu ke Tuhan. Karena kerendahan hati itu membawa engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bereskan ketiga balok ini, balok keempat yang menguasai hidup, engkau tidak akan pernah mengalami tenang. Saul tidak pernah tenang hidupnya. Tapi Daud, dia tenang di rumah Tuhan. Ketenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang buat Daud tenang. Meskipun hidupnya dikejar-kejar, dia tenang bersama Tuhan. Saul yang ngejar-ngejar tidak pernah tenang. Karena dia kejar-kejar ketakutan akan dirinya sendiri. Kecemasan, khawatir disaingi, khawatir kehendaknya nggak diikuti, khawatir kemauannya nggak diikuti. Bebaskanlah dirimu dari semua balok ini tadi. Supaya hidupmu menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang ada di SC3, di JC3, SPC3, hari-hari ini. Jangan kau lihat lagi orang lain. Jangan kau menghakimi saudaramu. Jangan kau juga mengurusi urusan-urusan yang lain. Fokus akan balok-balok yang ada dalam hidup ini tadi. Maka engkau akan melihat ketika balok-balok dilepas dalam hidupmu, hidupmu berubah. Engkau yang dulu pelarian seperti Daud, engkau yang dulu gak pernah dipandang oleh orang lain, Tuhan promosikan engkau menjadi raja. Engkau yang dulunya ekor, Tuhan angkat engkau menjadi kepala. Haleluya. Karena itu pada pagi hari yang indah ini, mari sama-sama saya, kita naikkan lagu ini lagi. Katakan sama Tuhan sama-sama, uji aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Setiap kami Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Selidiki hatiku dan batinku. Hanya Engkau saja Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ku nyanyi. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi. Hosana Bagi Rajaku. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana Haleluya. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, Jesus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Hamba berdoa Tuhan, bahwa setiap firman Tuhan yang ditabur, jelas sekali tidak ada pernah yang pernah kembali sia-sia Tuhan. Masuk dalam semua para pendengar. Engkau jemaat baik yang di SBC3, baik yang di SC3, baik yang di JC3. Hambamu percaya Tuhan, firman yang ditaburi bertumbuh dalam kehidupan mereka. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan, cek hidupmu. Segera periksa hatimu hari ini. Cek pikiranmu. Di mana balokmu hari ini? Kalau engkau ada ketidaktaatan, segera bertobat, segera berubah. Kalau engkau hari-hari ini ada dalam balok yang self-centered, engkau egois, engkau selfish, segera bertobat. Kalau engkau ada dalam balok-balok yang harga diri, engkau suka lebih dihormati daripada Tuhan yang dihormati, segera merendahkan diri. Kalau hari-hari ini engkau dalam dikelilingi oleh roh ketakutan, roh kecemasan, sehingga sampai-sampai motivasi melayani, engkau hanya melihat bagaimana menjatuhkan sainganmu, bertobat hari ini. Doa hambamu Tuhan, pulihkan kami semua anak-anakmu Tuhan. Sehingga kami seperti Daud, hidup kami tenang bersama Tuhan. Kami tidak mengejar-ngejar selumbar Tuhan, tapi setiap hari yang kami kerjakan, kami duduk di bawah kaki-Mu. Cek hidup kami, evaluasi hidup kami Tuhan, introspeksi hidup kami. Sehingga balok-balok yang ada di dalam kami dikeluarkan di dalam nama Yesus. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan, kami diperbarui dalam Tuhan. Tuhan berikan kami roh yang taat, roh yang tunduk akan Tuhan, roh yang rendah hati, roh yang mau hidup tenang bersama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, kasih anugerah berlimpah untuk kami semua. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Semua diberkati Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Firman telah memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti bahwa
Ada balok-balok di kehidupan kami yang menghambat kami. Sehingga kami dapat bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Proses kami Tuhan. Sehingga kami mengenal, supaya kami mengerti. Kami dapat melepaskan balok-balok itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati setiap pemberian kami. Karena kami memberi dengan hati yang rela, dengan sukacita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang menyaksikan video ini, dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja sebagai berikut. Jemaat Singapura dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Bagi jemaat Jakarta, dapat mentransfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan jemaat Surabaya dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita pada ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan, SC3 Singapura, JC3 Jakarta, SBC3 Surabaya, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Bapa, hamba berdoa, siang hari ini, berkati semua jemaat Tuhan, baik itu di Singapura, baik itu di Jakarta maupun Surabaya. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, apapun yang didoakan, dan apapun yang dicita-citakannya, Tuhan Yesus buat berhasil dalam segala hal. Saudaraku, mari angkat tangan dua-dua di atas kepala. Hari ini berdirilah teguh dan jangan goyah. Apapun yang kau kerjakan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Hari ini terimalah berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Keselamatan, cinta kasih, dan kesempurnaan hidup yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menghibur kita, menolong kita, dan membuat hidup kita kuat dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, pesan saya di tengah-tengah isu corona yang ada, saya percaya meskipun kita ibadah via online, saya percaya jemaat JC3, SC3, SPC3 semangat selalu. Kuat selalu dalam Tuhan.
Percaya saudara, setiap kejadian terjadi dalam hidup kita, pasti ada plus, ada minusnya. Jadi jangan saudara mengatakan, oh ini malapetaka, oh ini bahaya, belum tentu. Buktinya gereja hari ini saudara, kita nggak pernah online, ini pertama kali online. Dan bagi kita tuh nggak pernah mikir kita online hari ini. Jadi kadang-kadang jangan melihat masalahnya, apa di balik masalah yang Tuhan sedang lakukan. Mari saudara jangan fokus Anda kepada coronanya, tapi bagaimana setelah corona ini berakhir. Apakah Anda siap ketika berkat melimpah dalam kehidupanmu? Apakah kau siap ketika kesempatan yang baru Tuhan berikan dalam hidupmu? Mari ketika ada waktu bersama istri dan anak-anak, gunakan waktu yang indah bersama keluarga Anda masing-masing. Nikmati mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga, belajar firman Tuhan sama istri dan anakmu, belajar untuk sharing, cari kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah waktu yang ada yang tadi, engkau pergunakan semaksimal mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Dan satu pesan saya lagi saudara, ketakutan tidak menambahkan apapun dalam hidupmu. Tetap percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan sempurna adanya. Saya yakin dan percaya saudara, kalau hari-hari ini engkau tetap semangat, tetap antusias. Jangan kau terus banyak lihat berita, banyak baca-baca firman Tuhan. Berita hari ini besok seperti ini, besok berubah lagi, lusa berubah lagi. Hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan fokus kepada firman Tuhan. Maka engkau akan lihat perubahan hidupmu yang secara luar biasa. Di tengah-tengah 2 minggu kita online, engkau akan melihat bagaimana firman Tuhan tiba-tiba hidup dalam dirimu. Ketika sebelumnya engkau baca, engkau nggak mengerti. Sekarang tiba-tiba engkau baca, engkau mengerti. Karena ketika engkau hening, ketika engkau lepas dari segala aktivitas, ada waktu banyak untuk intimasi bersama Tuhan. Ada waktu banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kehidupan rohanimu makin membaik. Kehidupan rohanimu makin manis bersekutu sama Tuhan. Kehidupan rohanimu menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Rema-rema, pewahyuan muncul dalam hidupmu. Sehingga setiap firman yang kau baca menghasilkan kebenaran yang memerdekakan hidupmu. Salam selalu, semangat selalu, dan maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.